Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Senang sekali ketemu Anda sekalian sahabat Majelis YouTube Manjada Wajada pada YouTube Akbar Zainuddin dalam segmen Rezeki Berlimpah Berkah. Kali ini kita akan ngobrol tentang perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Sebelumnya terima kasih untuk Anda yang selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tanpa dukungan Anda, channel ini tidak akan bisa maju dan berkembang. Tonton terus sampai akhir. Saya akan bahas tentang 3 amalan untuk kita berdagang dengan Allah dan tidak pernah rugi. Pasti kita akan dikasih rahmat pertolongan Allah, berkah hidup yang luar biasa. Ahlan wa sahlan. Sahabat Majelis YouTube Manjada Wajada, pembahasan kita kali ini tentang perdagangan yang tidak pernah rugi didasarkan pada surat Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mereka mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sesungguhnya mereka sedang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Inilah 3 amalan dagangan dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Yang pertama itu adalah membaca Al-Quran. Saya sudah banyak sekali bahas pada video-video juga sebelumnya bahwa membaca Al-Quran ini adalah solusi terhadap semua masalah kehidupan kita. Mengapa begitu? Karena Al-Quran ini diturunkan itu untuk manusia sebagai sesuatu yang sudah lengkap. Apapun masalah kita, itu kembalilah kepada Al-Quran. Yuk kita bedah satu persatu. Ustadz Akbar, kalau kita sakit, apa jawaban Al-Quran? Jawabannya adalah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan sebagai pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita membaca Al-Quran akan menimbulkan getaran-getaran dalam saraf kita, getaran-getaran dalam tubuh kita yang akan memperkuat imun kita. Kita pada dasarnya sakit itu kan karena imun tubuh kita melemah, pertahanan diri kita melemah. Dengan membaca Al-Quran, itu kita akan menguatkan imun-imun tubuh kita. Kita akan menguatkan sel-sel yang menguatkan tubuh kita agar bisa menjaga dirinya dengan baik. Maka membaca Al-Quran akan membuat kita sehat, dan yang sedang sakit, insya Allah, Allah akan sembuhkan. Jadi nggak perlu ke dokter, Ustadz Akbar. Iya perlu. Ada ikhtiar medis, ada ikhtiar jalur langit. Ikhtiar medisnya kita ke dokter, minum obat sambil membaca doa-doa di dalam Al-Quran. Apa yang akan terjadi? Tubuh kita lebih cepat akan merespon obat itu, sehingga Allah itu akan mempercepat kesembuhan kita. Insya Allah. Baca Quran.
Yang sedang nggak enak badan, baca Quran. Yang sedang sakit, baca Quran. Mintalah pertolongan Allah agar Allah sembuhkan dengan apa? Membaca Al-Quran. Ini janji Allah. Al-Isra 82. Bahwa Allah itu jadikan Quran sebagai penyembuh. Selain sebagai penyembuh, Al-Quran itu adalah sumber pertolongan. Dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai rahmat. Kembali dalam ayat 82 tadi Al-Isra. Bahwa Al-Quran adalah penyembuh. Al-Quran adalah penolong kita. Kalau kita meminta pertolongan dari Allah, mulailah dengan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah petunjuk. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Bahwa Al-Quran diturunkan itu adalah sebagai petunjuk buat kita. Artinya kalau kita sedang gundah gulana, kita sedang punya permasalahan, kita nggak tahu bagaimana harus memutuskan, memilih mana yang baik, memilih mana yang benar. Itu kita tidak tahu. Atau bahkan kita sedang buntu. Nggak tahu ini, jalan keluarnya mau apa. Coba baca Quran. Buka Al-Quran, mushaf yang selama ini mungkin ada di lemari-lemari kita. Jarang kita sentuh. Coba buka. Baca Quran. Setelah itu kemudian setelah membaca Al-Quran, baca artinya. Resapi artinya. Jawabannya di sana. Jawabannya pada ayat-ayat yang kita baca. Semua masalah kita jawabannya ada pada ayat-ayat yang kita baca. Coba silakan Anda praktekkan. Apapun masalah Anda buka mushaf, terus sebelum membaca, mulailah dengan niat, ya Allah, aku sedang punya masalah ini. Aku memohon petunjuk-Mu dengan bacaan Al-Quran. Berikan aku petunjuk, apa yang harus aku lakukan. Buka Al-Quran, baca Al-Quran. Coba lihat ayatnya apa, pahami artinya. 5 ayat ke depan belakang. Coba pahami baik-baik. Saya yakin itulah petunjuk Allah untuk mengatasi semua masalah-masalah kita. Karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita lazimkan, kita dawamkan, kita biasakan membaca Al-Quran. Selesai sholat, baca Quran. Subuh, baca Quran. 15 menit, 10 menit lah mulai. Zuhur, baca Quran 10-15 menit. Habis asar, baca Quran 10-15 menit. Habis maghrib, baca Quran. Mungkin agak panjang waktunya menunggu isya. Habis itu baca Quran lagi setelah isya 10-15 menit. Kalau itu kita lakukan setiap hari bisa 1 juz gitu. Kalau 1 juz, saya yakin kok semua permasalahan kita itu akan dikasih jawabannya oleh Allah. Yakin kita. Kalau kita baca minimal 1 juz setiap hari, Allah itu akan kasih jalan keluar dari semua permasalahan kita. Itu perdagangan yang pertama yang tidak akan pernah membuat kita rugi. Yang kedua itu apa, Pak Akbar? Kembali kepada surat Fatir ayat 29. Wa aqamus sholata. Dan orang-orang yang mendirikan sholat. Setelah tadi yang pertama itu adalah membaca Al-Quran. Kalau kita ingin berdagang dengan Allah yang tidak pernah rugi, itu adalah mendirikan sholat dengan sholat yang khusyuk. Kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan, itu biasa disebut oleh Al-Quran sebagai Al-Falah. Dan ada pada surat Al-Mu'minun, ayat 1 sampai dengan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang mukmin yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin beruntung, sholatlah dengan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu apa? Kita menghadirkan hati kita, pikiran kita, dan gerakan fisik kita, seluruhnya tubuh kita itu benar-benar kita hadirkan dalam keadaan sholat. Jadi sebelum kita sholat, mari kita hadirkan pikiran kita,
Pikiran kita hadirkan bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan berkomunikasi dengan Allah. Sehingga benar-benar kita fokus hanya pada sholat saja. Sholat itu. Jangan sampai sholat kita itu terganggu oleh pikiran-pikiran yang lain. Kita khusyuk. Terus kemudian tangan kita Allahu Akbar memulai kita sholat. Itu kemudian kita itu benar-benar. Ketika tangan kita takbiratul ihram, kita resapi benar-benar. Dan ini salah satu faktor kekhusyuan yang paling penting, memahami bacaan sholat. Pahami bacaan sholat. Ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu resapi bahwa kita ini kecil. Kita ini hamba-hamba Allah yang kecil. Kita ini berdoa dalam sholat kita. Kita diampuni banyak dosa. Berdoa dalam sholat kita. Mudah-mudahan Engkau kasih pertolongan dan mudah-mudahan Engkau kasih rezeki yang banyak. Bagaimana mungkin kita akan rugi kalau sholat itu akan menjadikan kita lebih tenang, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, akan menjadikan kita dikasih rezeki, akan menjadikan kita dikasih pertolongan. Bagaimana mungkin kita akan rugi? Maka yang rugi itu yang tidak sholat. Yang rugi itu adalah orang yang sholatnya tidak khusyuk. Maka kalau kita ingin beruntung, sholatlah dengan sholat yang baik, sholatlah dengan sholat yang khusyuk. Hadirkan seluruh tubuh kita, pikiran kita, hati kita. Kita bertemu dengan Allah, kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Pahami setiap arti bacaan sholat. Insya Allah, itu akan membuat hati kita tenang. Hati kita menjadi lebih enak, lebih nyaman, lebih damai. Karena kita nggak akan pernah lagi khawatir dengan hidup kita. Kita ini hamba Allah, jalan hidup kita sudah ditentukan. Ya kita tinggal jalannya aja. Tugas kita itu ikhtiar, lalu kemudian tawakal kepada Allah. Dengan sholat yang khusyuk, insya Allah tawakal kita akan lebih kuat. Dan justru itu, ketika kita bertawakal lebih kuat, tawakal lebih hebat, Allah justru akan cukupi kebutuhan kita. At-Tolak ayat 2 dan 3. Kalau kita takwa tawakal, itu Allah akan cukupi semua kebutuhan kita. Tinggal kita mau nggak takwa tawakal kepada Allah. Dan sholat itu salah satu cara agar kita benar-benar berserah kepada Allah. Kita benar-benar menunjukkan kehambaan kita. Benar-benar kita minta pertolongan Allah. Benar-benar kita minta bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyukai hamba-hamba yang seperti itu. Ketika Allah suka dengan hamba-hamba yang seperti itu, maka Allah akan kasih pertolongan. Allah akan kasih rezeki yang tiada terhingga. Rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak pernah kita duga-duga. Dan amalan ketiga, perdagangan yang tidak pernah rugi, itu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Menafkahkan sebagian dari apa yang aku berikan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sedekah itu menafkahkan sebagian apa yang kita miliki. Sedekah itu boleh dengan sembunyi-sembunyi, boleh juga dengan terang-terangan. Diumumkan bahwa kita ini bersedekah itu boleh. Ini ayat ini membolehkan. Sebagai apa? Sebagai syiar. Syiar agar orang lain itu meniru kebaikan sedekah yang kita lakukan. Boleh kita syiarkan. Agar apa? Sama-sama kita saling mendorong, saling menguatkan. Agar kita sama-sama untuk mengeluarkan uang kita untuk sedekah. Dan janji Allah dalam surat yang lain. Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang tumbuh dari biji itu 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai itu akan tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah lipat gandakan 700 kali lipat.
Bagaimana mungkin kita akan rugi? Kasih 1 dikasih 700. Sedekah 1 juta dikasih 700 juta. Sedekah 1 miliar dikasih 700 miliar. Ini butuh kepercayaan hebat. Kalau kita mau rezeki kita dilipat gandakan 700 kali lipat, sedekahlah mulai sekarang. Kita buktikan, sedekah setiap hari. Allah akan kasih keajaiban yang luar biasa dalam hidup kita. Maka inilah 3 amalan yang akan membuat kita selalu beruntung. Beruntungnya untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Di dunia kita akan beruntung, dikasih rezeki yang luar biasa oleh Allah. Di akhirat nanti juga kita akan beruntung mendapatkan pahala yang luar biasa. Lakukan 3 hal ini. Baca Quran setiap hari. Sholat dengan lebih khusyuk. Dan sedekahlah setiap hari. Lalu buktikan keajaiban hidup apa yang akan terjadi. Bismillah. Bismillah. Lakukan amalan ini. Yakin kita Allah akan kasih keajaiban dalam hidup kita. Demikian sahabat Majelis YouTube Manjada Wajada. Seperti biasa sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa agar kita dimuliakan dengan Al-Quran yang kita baca. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sahabat Majelis YouTube Manjada Wajada, seperti biasa mari kita gelindingkan bola salju kebaikan dengan cara apa? Silakan share ke teman-teman Anda sekalian. Siapa tahu juga mereka membutuhkan perdagangan yang tidak pernah rugi, yang akan dikasih oleh Allah rezeki yang berlimpah berkah dengan 3 cara tadi: membaca Quran, mendirikan sholat dengan khusyuk, dan bersedekah setiap hari. Silakan di-share, insya Allah. Kalau mereka menjalankan kebaikan yang kita share kepada mereka, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah, pahala jariah, pahala bola salju, pahala yang kita gelindingkan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah selalu merahmati, meridhoi apa yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih untuk share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat Anda sekalian, pahala buat kita semuanya, memberikan keberkahan hidup buat kita semuanya. Kafaitu bihada, walafu minkum, usikum, wa iyaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.